Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada renungan harian kita dan tema yang akan kita renungkan saat ini adalah saat kakiku tak sanggup lagi. Namun sebelum kita lebih lanjut kepada renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kami mau merenungkannya. Mari berkati kami, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berkata demikian. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Bapak Ibu, pernahkah kita berjalan begitu jauh sampai kaki kita rasanya tak lagi sanggup untuk melangkah? Tubuh kita lelah, hati pun terasa remuk. Dalam hidup seringkali kita melewati jalan yang begitu panjang dan terjal, penuh dengan batu dan duri. Ada titik di mana kita berkata, aku sudah tidak kuat lagi. Namun justru di titik itu, kita menemukan bahwa ada tangan Tuhan yang menopang. Pada bagian ini, Daud tahu bagaimana rasanya berada di jalan hidup yang seperti itu. Ia pernah dikejar musuh, tinggal di padang gurun, tinggal sendiri, bahkan sering merasa ia kesepian. Tapi ia juga mengalami hal yang indah di tengah keadaan yang sulit. Sehingga ia mampu mengatakan, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Bapak Ibu, di sini Daud menggambarkan bahwa Allah itu menjadi pengungsian. Maka kata pengungsian di sini bukanlah seperti yang kita pahami saat ini, yaitu tempat singgah saat ada bencana. Tempat persinggahan sesaat, bukan Bapak Ibu. Namun lebih dari itu, pengungsian merujuk kepada kubu pertahanan, yaitu tempat untuk bersembunyi, tempat untuk mundur setelah saat kekuatan kita habis di dalam peperangan. Dan kubu pertahanan biasanya adalah tempat yang paling sulit untuk ditembus oleh musuh. Biasanya kubu pertahanan berada di dalam gua batu yang sangat kokoh, yang tahan akan serangan. Dan di sini Daud menggambarkan Tuhanlah yang menjadi tempat untuk datang. Ia bukan sekedar benteng pertahanan, melainkan juga pelukan yang aman bagi jiwa yang sangat letih. Daud menyadari ketika dunia memberinya kelelahan, pelariannya membuatnya kehabisan tenaga, Tuhanlah sebagai tempat untuk mengembalikan energi, untuk memulihkan jiwa, dan menjadi benteng pertahanan yang teguh bagi Daud. Kemudian Allah yang menegakkan langkah. Daud sadar bahwa jalannya tidak mudah, tapi Tuhanlah yang membuat jalan itu tetap bisa dilalui oleh Daud. Jalan yang dilalui oleh Daud memang tetaplah terjal dan juga berbatu, berliku, dan Daud mulai lelah untuk menjalaninya. Namun Tuhan memberikan kekuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin lelahnya kita menuntun kita pada perasaan bahwa doa kita hampa. Dan di situ biasanya langkah iman kita mulai goyah. Namun serahkanlah kelemahan itu kepada Tuhan. Jangan malu mengakui kelemahan itu, karena disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ingat, jalan kita mungkin panjang, tapi kita tidak melaluinya sendirian. Yesus pernah memikul salib di jalan yang berat menuju Golgota. Di titik kelelahannya, seorang yang bernama Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memikul salib itu. Itu menjadi tanda bahwa Tuhan tahu benar apa artinya kelelahan manusia. Hari ini, ketika kaki kita tak sanggup lagi untuk berjalan, untuk terus melangkah, Yesus sendiri yang menjadi Simon bagi kita, untuk menopang kita, memikul dan membawa kita sampai kepada tujuan. Saat kakimu tak sanggup lagi, ingatlah, Tuhan tidak pernah lelah untuk menopangmu. Ia menjadi tempat pengungsian kita.
tempat kita memulihkan tenaga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hari-hari ini membuat hati kami lelah, membuat kami merasa kami sendiri, membuat kami merasa tidak ada tempat perlindungan yang kokoh. Tetapi biarlah kami tetap percaya bahwa ketika kami lelah, ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, dan kami berjalan melalui segala sesuatunya, tidak di dalam kesendirian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, berkati setiap kami, tolong kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.